Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Raihan dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas, yaitu dari mata kuliah Mekanika Bahan, mengenai materi tentang ledutan balok. Untuk yang pertama, untuk pengertian dari ledutan balok itu sendiri adalah perubahan bentuk pada balok akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada balok atau batang. Besarnya defleksi ditunjukkan oleh pergeseran jarak Y. Besarnya defleksi Y pada setiap nilai X panjang balok disebut persamaan kurva defleksi balok. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk mencari ledutan balok, yaitu ada yang pertama metode integrasi ganda, yang kedua metode momen area, yang ketiga metode fungsi singularitas, dan yang terakhir metode energi elastis. Pada umumnya ledutan balok itu disebabkan oleh adanya gaya tekan dari atas ke bawah yang menyebabkan suatu balok mengalami ledutan atau bengkokan. Sehingga untuk gambarnya itu seperti ini ilustrasinya, karena adanya gaya yang menekan ke bawah sehingga pertama kondisi dari balok pertama ini sebenarnya kan lurus, karena adanya gaya ini dari bawah akan mengakibatkan kebengkokan atau lendutan balok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu yang pertama metode integrasi ganda dan yang kedua metode momen area. Untuk yang pertama metode integrasi ganda, metode ini didasarkan pada persamaan hubungan antara ledutan balok dan momen lentur. Persamaan yang diperoleh hubungan antara ledutan balok dengan momen lentur yaitu D kuadrat kali Y per dx kuadrat sama dengan mx per EI. Selanjutnya, sudut rotasi theta dapat diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan di atas menjadi theta sama dengan dy per dx sama dengan integral dari mx per EI plus J1. Persamaan kurva elastik atau dalam hal ini adalah persamaan ledutan balok diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan di atas menjadi Y sama dengan, ini bentuk dari ini maksudnya integral dari hasil integral ini kita integralkan lagi, yaitu integral mx per I plus C1 kali X ditambah C2. Di sini adalah merupakan persamaan dari sudut rotasi, sedangkan yang bawah ini setelah diintegralkan dua kali, itu persamaan dari ledutan. Dengan C1, C2 merupakan konstanta integrasi, Mx adalah persamaan untuk momen lentur pada tiap titik dari balok. Nilai konstanta C1 dan C2 dapat dicari dengan menerapkan kondisi batas yang ada. Yang kedua, metode luasan momen atau momen area. Metode ini sedikit lebih praktis karena proses hitungan dilakukan tidak secara matematis, tetapi bersifat numeris. Metode ini memiliki kelemahan yang sama dengan metode integrasi ganda. Untuk proses penghitungannya ada teorema 1, yaitu apabila dx adalah panjang balok AB, besarnya sudut yang dibentuk adalah theta AB sama dengan integral LO M per EI kali dx. Teorema 2, defleksi yang dihasilkan oleh dua garis singgung pada suatu titik yang ditinjau dengan statis momen luas bidang momen terhadap tempat tersebut dibagi E1. Itu BB aksen sama dengan sigma kali integral
O M per EI kali DX. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan contoh dari beberapa balok yang kita akan menghitung lendutan maksimumnya. Di sini saya akan memberikan 4 contoh, yaitu terutama dari balok tumpuan sederhana beban merata, balok tumpuan sederhana dengan beban terpusat, balok dengan cantilever beban merata, dan balok dengan cantilever dengan beban terpusat. Contoh yang pertama yaitu balok dengan dua tumpuan sederhana dengan beban merata. Di sini terdapat balok tumpuan sederhana dengan beban merata yang diketahui L-nya sepanjang 8 meter, P-nya 80 kN, dan Q-nya 50 kN. Dan EI-nya 5 kali 10 pangkat min 4 kN. Untuk tata berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari lendutan menggunakan metode integrasi ganda. Dan juga ada langkah-langkahnya ya. Oke, kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu gambar kurva elastis balok. Jadi karena balok ini terkena gaya berupa P ini, maka tentunya balok ini akan mengalami lendutan atau lengkungan seperti ini. Kita gambarkan seperti ini saja. Lanjut ke B, ke langkah yang kedua, yaitu tentukan kondisi batas balok. Di sini terdapat dua sendi, yaitu sendi A dan sendi B. Sendi A sama dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Sedangkan sendi B, X sama dengan 8. 8 didapatkan dari panjang dari sini ke sini, yaitu sepanjang 8 meter. Jadi X-nya adalah 8, sedangkan Y-nya juga 0. Maka selanjutnya adalah hitung gaya dalam momen. Untuk mencari momen tentunya kita akan mencari R, FA, dan FB-nya. Di sini FA-nya 2/8 kali 80 ditambah 4/8 kali 400 sama dengan FA-nya ditemukan 220 dan 260. Oke, lanjut kita akan menghitung momen. Untuk momennya dapatkan VA sama dengan dapatkan sigma MX sama dengan 0, FA sama dengan X min MX kali min Q kali X kuadrat per 2 sama dengan 0. Lanjut, jadinya ini persamaannya MX sama dengan FA kali X kali Q X kuadrat per 2. Jadinya tinggal kita masukkan FA-nya tadi 220, X-nya min, Q-nya tadi 50 bagi 2, 25. Jadi 25X kuadrat. Jadi persamaan dari momennya adalah MX sama dengan 220 kali X min 25X kuadrat. Lanjut langkah yang selanjutnya, yaitu adalah persamaan integrasi ganda ya. Kita akan menghitung persamaan integrasi ganda di sini. Itu dapatkan rumusnya EIY aksen. Di sini aksennya 2 menandakan akan terjadi integrasi sebanyak 2 kali. Sama dengan min M. M ini adalah momen ya. Sudah tinggal kita masukkan saja. Momennya tadi kita mendapatkan persamaan itu tersebut seperti ini, lalu kita masukkan. Setelah kita masukkan, ini di sini jadi EIY aksen 1, karena kita akan melakukan integral yang pertama. Jadi langsung saja integral dari min 220x plus 25x kuadrat, yaitu min 110x kuadrat ditambah 25 per 3x 3 plus D1. Ini kenapa jadi 110? Karena 220 ini harus kita bagikan dengan setengah ya. Dan X-nya ditambahkan 2. Sedangkan ini adalah dikalikan sepertiga. X-nya tambah 1, jadi X pangkat 3, dan ini 3. Dan ini C1. Ini merupakan persamaan. Ini saya tandakan strip 1 karena merupakan persamaan dari rotasi ya. Lanjut ke integral yang kedua, EIY. Kenapa aksennya hilang? Karena ini integralnya yang terakhir yang sudah habis. Jadi langsung saja kita integralkan
Yang tadi ini kita masukkan integral dari 110 x kuadrat plus 25 per 3 x pangkat 3 tambah C1 yaitu 110 per 3 x pangkat 3 ini kita tambahkan lagi plus 25 ini ketambah 12 karena kita tambahkan seperempat ya. Jadi 3 kali 4 dan ininya jadi 4. Ditambah C1 kali X plus C2. C2 ini menandakan bahwa ini adalah persamaan dari lanjutan. Saya simbolkan 1/2. Setelah persamaan rotasi dan lanjutan ditemukan, lanjut ke nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. Di sini dapat sendi A tadi. Ya, kita masukkan saja tadi kondisi batas dari sendi A tadi X-nya 0, Y-nya 0. Ini kan tadi EIY, Y-nya, karena Y-nya 0 kita masukkan 0. Dan ini tadi persamaan dari lanjutan ya. Ini X-nya kita masukkan 0 juga. Karena ini semuanya 0, jadi C2 adalah 0. Untuk sendi B-nya juga sama, karena Y-nya 0 kita masukkan 0. Sedangkan X-nya, nah untuk X-nya kita harus mencari nilai maksimum dulu dari momen ini. Dengan cara seperti ini. 220 min 220 min 50 tadi X menekan 0, kita lakukan pindahan seperti ini dan ditemukan X-nya 4,4. Ini untuk menghitung konstanta ya, nilai konstanta atau mencari C1. Jadi kita masukkan lagi, ini adalah merupakan persamaan dari theta atau rotasi. Kita masukkan 4,4 dan ditemukan C1 1419,73. Setelah C1 dan C2 ditemukan, kita masukkan persamaan rotasi dan refleksinya. Jadinya seperti ini. Kita masukkan melalui persamaan refleksi ya. Kita masukkan coba. Ini X min 110 per 3 X pangkat 3 ditambah 25 per 12 kali X pangkat 4 ditambah 1000. Ini didapatkan dari C1-nya ya. Plus kali X plus 0, 0 ini karena C2-nya 0. Setelah ditemukan semuanya, kita akan mencoba menghitung lanjutan di titik maksimum. Nah, dengan nilai X maksimumnya tadi adalah 4,4 meter. Ya. Yang kita masukkan di sini saya menggunakan persamaan rotasi. Karena X-nya 4,4 kita masukkan di sini, dan C1-nya juga ditemukan. Dan ditemukan hasilnya minus 922,83 per EI. Nah, untuk perhitungan metode momen area contoh 1, yang pertama adalah teorema 1. Rumusnya adalah ini. Theta C sama dengan Q kali QL pangkat 3 per 24 EI. Kita masukkan tadi Q-nya 50 karena tadi KN kita jadikan Newton dari 0,5 per L, L-nya 8 meter kita jadikan jadi 8.000 dan ditemukan hasil teorema satunya seperti ini. Dan untuk teorema 2-nya rumusnya seperti ini dan ditemukan hasil seperti ini. Lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini adalah balok dengan dua tumbuhan sederhana dengan beban terpusat. Diketahui balok dua tumbuhan sederhana dengan beban terpusat dengan panjang 3 meter dan P-nya atau bebannya adalah 600 Newton. Diketahui-nya juga sama. Langkahnya pun juga sama seperti yang tadi, gambar kurva, tentukan kondisi batas. Kita samakan saja, hitung gaya dalam momen, kita cari MA, RA, dan RB, dan ditemukan persamaan momennya seperti ini. Lalu kita cari persamaan integrasi ganda juga, kita masukkan semuanya. Seperti ini ya, saya temukan. EIY ini tadi untuk persamaan rotasi, ini persamaan lanjutan, juga sama caranya. Terus
Selanjutnya kita nilai konstanta berdasarkan kondisi batas bersama C2 dihasilkan C2 0, C1 ditemukan ini 266,666 Newton meter. Terus persamaan rotasi dan refleksi juga sama, kita masukkan karena C1 dan C2-nya sudah ditemukan. Dan yang terakhir selalu menghitung lanjutan di titik. Ini menghitung di lanjutan titik C, dan titik C ini jaraknya adalah 1 meter. Temukan hasil seperti ini. Lanjut ke metode memenarian contoh 2 ya, teorema 2. Teorema 1 untuk contoh 2 ini ada juga rumusnya, yaitu theta C sama dengan P kali R kuadrat per 16 EI. Kita masukkan P-nya tadi 600, L-nya tadi 3 meter, temukan hasil seperti ini. Teorema 2 juga gitu, rumusnya adalah P kali L pangkat 3 per 48 EI. Kita masukkan juga, ditemukan hasilnya. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu adalah balok dengan tumpuan cantilever dengan beban terpusat. Untuk balok dengan tumpuan cantilever ini diketahui L-nya adalah 4 meter dan beban terpusatnya 5 kN. Di sini terdapat 2 EI dan dua bagian, yaitu 2 E dan EI, sedangkan diketahuinya hanya EI-nya yaitu sama 5 kali 10 pangkat 4 kilonewton meter persegi. Caranya juga sama, langkah-langkahnya. Yang pertama, gambar kurva elastis karena ini bebannya berada di pojok dan hanya tumpuannya hanya di samping. Jadi gambarnya seperti ini ya guys ya. Setelah itu kita tentukan kondisi batas. Untuk kondisi batas balok cantilever ini, karena tumpuannya 1, X-nya 0 dan tetanya juga 0. X sama dengan 0, V-nya juga 0. Ini rotasi, ini lanjutannya. Nah, ini hitung gaya dalam. Untuk menghitung gaya dalam, contohnya seperti ini. Kita coba potong di sini mungkin. Ini 20 kita dapatkan dari 5 ini. P dikalikan panjang L-nya tadi. Ini 5 kali 4 sama dengan 20. Dapatkan kayak 20. Dan ini persamaan momennya yaitu 5x min 20. Setelah kita menemukan persamaan momennya, langsung saja kita menghitung persamaan integrasi ganda. Yang pertama adalah untuk ya, panjang dari 0 sampai ke tengah ini sepanjang 2 meter. Ini beda ya hitungannya. Pertama, kita masukkan persamaannya yaitu D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per 2EI sama dengan 1 per 2. 1 per 2 ini dari 1/2 ini. Dan momennya ini adalah ini. Oh bukan, maksudnya ini EI-nya ya. 1/2 ini dari ini, ininya EI. Ini dari EI. EI tadi kan sudah diketahui 5 kali 10 pangkat 4 kali momen. Momennya tadi persamaannya 5x min 20. Dan kalau kita jumlahkan semuanya jadi persamaannya seperti ini. 10 pangkat min 5 kali 5x min 20. Lalu dV per dx sama dengan 10 pangkat min 5. Ini kita integralkan ya. 5x ini kita integralkan ya, 5x per 2 karena 1/2 x-nya jadi pangkat 2 min 20x plus C1. Ini mendatangkan persamaan rotasi. Lanjut, ini kita integralkan lagi untuk mencari persamaan lanjutan menjadi 10 pangkat min 5, 5x per 6 karena dikali 3 sepertiga, ini jadi sepertiga, 10x pangkat 2. Ini bagi 2 x per 2. Plus C1 kali X plus C2. Ini adalah persamaan lanjutan. Lanjut.
Langkah berikutnya adalah persamaan integrasi ganda. Untuk persamaan integrasi ganda ini kita lagi ya, jadi kan dari 0 sampai 2 meter, sekarang 2 sampai 4 meter. Ya sama juga rumusnya. Tapi ini tidak ada seperduanya, jadi M per EI, kita langsung masukkan saja seper EI-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 4, dan meter dan momennya adalah 5x min 20. Samaannya adalah ini 10 pangkat min 4 dalam kurung x min 4. Kita integralkan jadi ini C3 ya. C3, ini C4 jadinya. Setelah itu kita hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. Pertama adalah persamaan 2 min 1. Dari persamaan ini bisa kita lihat untuk persamaan 2 sampai 1 ini ya. Ini theta dan juga ini adalah 0. C1 kita akan cari C1 tadi kan 0. 0 kita masukkan dan hasilnya 0. Dengan persamaan 2.2 min 2 juga 0 karena X dan V-nya juga 0. Tapi kita belum menemukan dari C3 dan C4-nya. Lalu kita akan mencari C3 dan C4-nya sekarang. Yaitu kondisi batas di titik B, di titik tengah ini ya. Kita akan mencari titik C3 dan C4-nya itu caranya seperti ini. Di titik B ini rumusnya adalah X sama dengan L per 2 karena titiknya tengah, di tengah jadinya L per 2 sama dengan 2. Theta persamaan 2 min 1 sama dengan persamaan 2 plus 2 strip 3, sedangkan V bersama 2 strip 2 sama dengan persamaan 2 strip 4. Ini rotasi, ini lendutan persamaannya. Sudah kita masukkan persamaan 2.1 tadi berapa? Ini ya 10 min 5. Nah, X kita masukkan tadi X-nya berapa? 2. Dan didapatkan hasil persamaannya ini. Dan 2 min 3 juga kita masukkan X-nya persamaannya ini. Lalu kita cari persamaannya dan kita cari C3-nya dengan cara seperti ini ya. Persamaan 2 strip 1 sama dengan 2 strip 3. Jadi gini ya. Dan ditemukan C3-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Lanjut kita cari C4-nya yaitu persamaan 2 min 2. Kita masukkan X-nya juga masih sama 2. Ditemukan ini dan juga 2 strip 4. Kita masukkan X-nya dan ditemukan persamaan seperti ini. Lalu kita substitusikan dan ditemukan C4-nya min 2,67 kali 10 pangkat min 4. Setelah kita temukan semuanya, C1, C2, dan C3, kita akan melakukan persamaan rotasi dan refleksi ya. Ya, kita tinggal memasukkan saja untuk rotasi dan refleksi pada masing-masingnya, yaitu untuk 0 sampai 2 meter dan 2 sampai 4 meter. Ya. Rotasi refleksi, persamaan rotasinya, ini kita masukkan. Persamaan refleksinya, ini pun juga sama ya. Ini ya, bukan ini. Yang ini kita masukkan saja. Setelah itu kita akan menghitung refleksi pada titik yang ditinjau. Misalnya saya akan menghitung di titik 2,1 lah. Di titik 2,1 ini kita akan memakai yang mana gitu kan ya. Kita akan memakai yang ini ya guys ya. Kita akan memakai persamaan yang ini karena 2.1 kan lebih dari 2 ya. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini. Sudah kita masukkan X-nya 2 min 1, kita masukkan persamaannya, sama rotasi, persamaan refleksi kita masukkan dan ditemukan hasilnya. Hasilnya ini ya. Ini rotasi, defleksi. Ke metode momen area, contoh yang ketiga, sama juga yang tadi. Ini beda rumusnya mungkin, tetapi sama dengan P kali L. P-nya tadi 5, kita convert jadi 0,5, dan L-nya tadi 4, tadi ditemukan hasil. Lanjut ke teorema 2,
8B sama dengan P kali L 3/3 kali EI. Kita masukkan juga sama caranya. Dan yang contoh terakhir adalah balok dengan tumpuan cantilever dengan beban merata. Sama, semuanya sama. Ini caranya sama juga. Ini juga 0. Ini gambar kurva elastisnya. Ini gaya dalam momennya, persamaannya. Dan ini juga untuk mencari persamaan integrasi ganda, sama. Hitung nilai konstanta juga. Dan seterusnya sampai selesai. Sama. Dan terakhir tentunya juga kita menghitung metode momen area ya untuk contoh 4. Dan caranya pun juga sama. Untuk begitu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena presentasi saya ini saya rasa masih kurang karena adanya keterbatasan waktu dan keterbatasannya alat. Saya mohon untuk dimaafkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga tugas ini bisa memenuhi tugas saya dan mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.